Hai, untuk Anda semua Sobat Maestro, ketemu lagi saya Mary Uli. Hari ini akan ngajak Anda semua Sobat Maestro, khususnya para orang tua yang sedang mencari sekolah tingkat SD. Nah, ini waktu yang tepat karena saya akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan perwakilan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SDK 5 BPK Penabur Guntur. Dan saat ini saya sudah ada di area lobi, akan menuju ke perpustakaan mereka karena di sana nanti sudah ada teman-teman yang akan nemenin saya ngobrol-ngobrol seputar program-program yang ada di sini dan seperti apa sih keseruan belajar di SDK 5 BPK Penabur Guntur. Jadi langsung aja kita menuju ke perpustakaannya. Yuk. Maestro FM, how sweet the sound. Halo untuk Anda semuanya Sobat Maestro, apa kabar? Berharap dalam keadaan yang baik, penuh sukacita hari ini. Dan saya punya perbincangan yang sangat menarik ini di waktu-waktu ke depan, khususnya untuk kita semua para orang tua yang memiliki putra-putri. Perbincangan mengenai pendidikan ini nggak pernah ada habis-habisnya ya, karena menjelang tahun yang baru, sudah masuk di penghujung tahun, sudah banyak sekali di antara kita para orang tua yang sudah mulai memikirkan, mempersiapkan juga pendidikan putra-putrinya untuk tahun ajaran yang baru yang akan datang. Nah, jadi ayo, apakah kita sudah menentukan pendidikan yang tepat untuk putra-putri kita, khususnya bagi yang sekarang nih putra-putrinya lagi di taman kanak-kanak dan sedang memilih SD gitu ya untuk masuk ke tingkat sekolah dasar. Saat ini saya sudah bersama dengan tenaga pendidik dari SDK 5 BPK Penabur Bandung, dan di sini kita akan berbincang-bincang mengenai sekolah di SDK 5 BPK Penabur. Apa saja keunggulannya, itu sudah pasti penting, ada manfaatnya, dan juga berbicara mengenai sekolah pastinya ini kan menjadi yang jangka panjang, investasi jangka panjang untuk kita para orang tua ya. Jadi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, ini ada Ibu Melida, Ibu Liani, dan Ibu Karisma, perwakilan ya dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDK 5 BPK Penabur. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Sehat ya? Puji Tuhan. Asik nih sekarang ngobrol sama guru ya. Biasanya kan mereka gitu di depan. Sekarang gantian saya yang tanya-tanya sama guru-gurunya. Boleh ya minta waktunya dulu ke Ibu Melida dulu mungkin ya. Ibu Melida, banyak Sobat Maestro yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang SDK 5 BPK Penabur Bandung gitu. Jadi pengen kenalan dulu, boleh diceritakan mungkin dari keunggulan-keunggulan ya, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti apa Ibu Melida? Oke, halo Sobat Maestro, saya Ibu Melida, Kepala Sekolah di SDK 5 BPK Penabur Bandung, Jalan Guntur nomor 34. Nah, kalau berbicara tentang keunggulan nih ya, di SDK 5 BPK Penabur, Papi Mami orang tua tidak perlu khawatir karena kita ada program-program unggulan yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Yes. Kalau misalnya jenjang di SD, akademik mungkin sekolah-sekolah yang lain hampir sama begitu ya. Tetapi kita mengusung di zaman sekarang kalau pembelajarannya biasa-biasa saja karena sudah
ketinggalan begitu ya. Jadi kita pembelajarannya secara fun learning. Fun Begitu. learning, Iya. ya. Fun learningnya apa ya yang membuat kita berbeda dengan sekolah yang lain? Fun learningnya kita pembelajarannya tidak hanya di dalam ruangan, di dalam ruang-ruang kelas mungkin anak jenuh ya kalau hanya Iya. mendengarkan dari bapak ibu guru begitu ya. Jadi kita fun learningnya pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan atau di dalam ruang-ruang kelas, tapi kita membuat pembelajarannya di luar ruangan, bisa di ruang lapangan olahraga, di ruang area pekarangan sekolah. Bahkan kita mengajak anak-anak untuk jalan-jalan nih di sekitar kompleks Guntur. Karena kebetulan kita ada di area sekolah yang ramah anak. Yes, karena betul. tidak di jalan besar begitu ya. Ya. Jadi kita bisa nih bawa anak-anak melihat sekitar untuk sekitar mengamati sekolah, begitu ya. ya lingkungan sekolah. Supaya anak-anak pembelajarannya tidak membosankan, lebih menyenangkan begitu. Jadi kita mengusung fun learning buat anak-anak. Fun learning ya. Betul Karena sekali. biasanya kan kita orang dewasa apalagi anak-anak ya nggak dengar kata belajar tuh langsung gitu kan ya. Tapi ini fun learningnya itu. Jadi pas lagi di luar juga tetap ada Betul, pembelajaran. tetap ada Contohnya pembelajaran. seperti apa sih kalau Contohnya misalnya seperti, belajarnya di misalnya luar? Anak-anak kelas 1 pada waktu itu belajar tentang PLH. Kalau Oke. PLH kan pendidikan lingkungan hidup ya. Kalau tidak melihat secara langsung rasa-rasanya ngawang-ngawang mungkin begitu ya. Kalau kebayang apa gitu sih jadinya lingkungan ya. yang bersih itu seperti apa? Mereka Oh, harus melihat iya. langsung. Jadi kita ajak mereka jalan-jalan begitu ya ke sekitar lingkungan sekolah untuk mengamati. Jadi sesuai dengan pembelajaran, mengamati lingkungan bersih dan lingkungan kotor misalnya begitu ya. Kita ajak mereka jalan-jalan Tahu sekeliling. bedanya Betul, jadinya. sekeliling. Jadi mereka saat melihat yang ini bersih atau kotor anak-anak, oh bersih bu, misalnya begitu ya. Oh jadi mereka melihat dan mengamati langsung. Kalau misalnya mereka mendapati ada lingkungannya yang penuh dengan sampah, oh yang ini lingkungan kotor. Jadi mereka mengalami pembelajaran yang menyenangkan karena melihat secara langsung. Wow, begitu. jadi nggak cuma di kelas aja ya, Betul, sudah betul. dipikirkan supaya untuk fun learning ini ada di setiap kelas berarti ya, di semua kelas di Betul, SD. tergantung dengan pembelajarannya. Jadi kita tidak hanya serta-merta setiap hari keluar ruangan begitu ya, tidak juga ya, Wah, kan itu sesuai bukan dengan sekolah ya pembelajarannya jadinya ya, betul, sesuai dengan materi yang sedang Iya, iya, iya. diajarkan begitu ya. Yes. Ada kalanya misalnya kita fun learningnya seperti apa? Kita mengundang narasumber untuk jadi pembicara di sekolah kita supaya apa? Terkadang kalau bapak ibu guru yang berbicara, anak-anak sudah biasa itu ya dengar bapak, dengar ibunya begitu ya. Bukan tidak percaya dengan ilmunya Kalau bapak dan yang ibu guru beda ya. tuh Ya, mereka yang beda tuh kayak ada fresh excited lagi gitu ya. begitu ya Iya, mereka. Jadi betul. misalnya mereka sedang belajar tentang bagaimana ya cara menabung begitu ya. Cara kalau kita simpan uang tuh seperti apa begitu. Jadi kita panggil narasumber yang berkaitan dengan materi tersebut. Oh, wah, Misalnya seru ya. kita undang nih dari bank tertentu begitu Iya. ya. Bukan untuk mengajak anak-anak tersebut nabung di bank itu bukan ya, tapi Oh, itu ilmunya jualan jadinya ya. betul ya. Tapi bagaimana sih cara menabung Nabung tuh itu seperti untuk apa? apa Betul. gitu ya jadinya Bahkan ya. pernah kita datangkan jadi mobil mesin ATM-nya begitu supaya anak-anak tuh real melihat secara langsung kalau nabung atau narik uang di ATM tuh seperti apa begitu. Jadi ada Oke. pembelajarannya bermakna ya karena mengalami langsung begitu. Langsung Kalau pergi melihat sama ya. orang tuanya sih mungkin diam di mobil begitu ya, atau mungkin di sebelahnya aja Cuma tahu aja cuma tahu jadinya aja ya. Tapi kalau ini mereka bisa sambil ini caranya Mengamati, seperti apa, mempelajari. betul, karena tellernya juga ikut datang ke sekolah pada waktu Dan ikut menjelaskan Ya, gitu ya betul. jadinya ya untuk sharing edukasinya ya. Iya, Wah seru betul. banget. Itu kayaknya baru sebagian kecil ya dari Ya. fun learning yang ada di kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SDK 5 BPK Penabur. Jadi program-programnya udah nggak perlu dilakukan, apalagi lokasi ya. Kayaknya ini Betul. udah juara banget dan lokasi juga pastinya menjadi salah satu pilihan kan ya untuk Anda para orang tua, lokasi yang entah itu dekat dari kantor ataupun tempat tinggal. Jadi lokasinya di Guntur 34 Bandung SDK 5 BPK Penabur. Nah ini tentang pelayanan bimbingan dan konseling, karena ini juga merupakan salah satu hal yang dipikirkan. Ada putra putri mungkin dari Anda para orang tua yang aduh anaknya memang sudah terbiasa karena kesibukan masing-masing orang tua gitu ya. Jadi ketemu waktunya udah cukup singkat kok, jadi kayak jarang cerita-cerita. Weekend juga mungkin kayak cuma jalan-jalan, makan-makan aja, jarang deep talk. Nah ini kan berarti banyak yang langsung ya udah deh di sekolah aja sekalian gitu. Jadi berharapnya di sekolah juga punya kayak bimbingan dan konseling. Nah di sini juga ada, kita akan membahas ini juga bersama dengan Ibu Karisma. Ya halo Ibu Karisma. Halo. Nah kita mau membahas tentang pelayanan bimbingan dan konseling di SDK 5 BPK Penabur. Karena kan banyak banget ya anak-anak sekarang kritis ceritanya macem-macem gitu, dan orang tua bukan mau lempar tanggung jawab ya, tapi berharap sekolah juga
punya posisi begitu ya untuk bisa membimbing mereka. Nah, seperti apa sih Bu Karisma program-programnya? Oke, sebelumnya mau sapa dulu nih sahabat maestro. Halo, oke. Nah, Papi Mami semuanya, ini saya Miss Karisma ya, guru BK di SDK 5 BPK Penabur Bandung. Nah, untuk layanan BK-nya sendiri, kalau di SDK 5 ini saya lihat sangat menarik ya gitu, karena ada bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Bimbingan klasikal itu jadi kita BK tuh masuk kelas gitu, ngajar, kita diskusi di kelas tentang topik-topik yang lagi hits nih gitu. Misalkan kalau di bulan Trending Oktober topiknya jadi dibahas nih. Oh, jarang nih biasanya kan semuanya pasien yang masuk ke ruangan konseling ya. Iya. Ngedatengin gitu kan Bu gitu kan. Kalau ini beda ya. Kalau ini Justru kita ke kelas masuk ke gitu, kelas 2 terus minggu sekali membahas gitu. tentang tadi topik-topik Iya tertentu. betul. Misalkan di bulan Oktober ini lagi topiknya tentang bullying. Nah ini lagi kita bahas tentang bullying gitu. Itu untuk kelas, semua kelas kita lagi bahas tentang bullying. Jadi di situ saya bisa cerita, saya bisa discuss sama anak-anak tentang bullying ini, dan kita bisa lihat versi anak-anak apa sih yang mereka pikirkan tentang bullying. Iya, Ternyata iya, kan iya. beda-beda ya. Betul. Kadang kita pikir bullying itu yang udah dipukul-pukul kayak gimana gitu. yang kekerasan Kalau fisik. kelas tapi- 1 menurut mereka misal jelek lu, itu udah bullying bagi mereka gitu. Jadi versinya dari anak-anakku seperti apa, itu bimbingan klasikal. Ada juga bimbingan kelompok. Nah di bimbingan kelompok ini saya biasanya panggil anak-anak 3-5 orang untuk ke ruangan saya. Biasanya juga bisa pakai ruangan perpustakaan gitu. Nah di sini kita akan diskusi tapi lebih spesifik lagi, meresponi kebutuhan siswa. Kan kalau klasikal tadi semuanya sama nih. Satu kelas Nah ya, kalau ini ngobrolnya. beda-beda gitu. Iya, Jadi iya. ini misalkan circle ini nih lagi hits tentang pertemanan. Nah, nanti kita ngobrol soal pertemanan. Saya biasanya pakai bahasa anak-anak, ih diculik yuk sama Miss Karisma gitu. Jadi mereka seneng. Jadi mereka wah ini ya. Iya, saatnya ini keluar waktunya kelas ya. gitu, keluar kelas buat curhat-curhatan gitu Iya, ya. tapi sebenarnya Iya, iya. sudah ada jadwalnya juga. Sudah ada gitu. jadwalnya Jadi dan- tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Miss Iya, Karisma ya. betul, Wah, Miss Karisma gitu. banyak banget ini ya kan untuk jadi konselornya ya untuk anak-anak. Dan itu juga kan berbeda-beda ya kebutuhannya dari kelas 1 Iya, betul sampai dengan sekali. kelas 6 seperti itu. Challenge-nya seperti apa sih Miss Karisma bersama dengan tim? Ini enggak sendirian kan ya Miss Ini ya? ada tim Ada tim BK. iya kebayang Miss Karisma sendirian ya ngurus berapa puluh anak ini curhat-curhatannya. betul. Biasanya kurang lebih seperti apa nih supaya mungkin para orang tua di sini juga tahu ya sampai sejauh mana atau sedalam apa peran BK untuk bisa mendampingi di tingkat SD. Nah kalau BK sendiri di SD sebenarnya anak-anak ini kan mereka problemnya kan berbeda-beda tadi ya dari setiap jenjangnya gitu. Jadi tadi ada bimbingan klasikal kelompok, ada juga bimbingan individual gitu. Jadi anak-anak dengan kasus khusus atau masalah khusus mereka bisa datang langsung sama saya, atau kalau mereka tidak datang langsung sama saya karena kami dari tim BK ini ya ada Iya, tim observasi BK. siswa. Nah dari observasi ini kita lihat ini anak kayaknya ada yang bermasalah nih gitu. Misalkan dia ada kok sudah berbeda nih gitu. Berbedanya apa? Misalkan dia kok udah menyendiri terus gitu. Atau misalkan dia kok mulai ada sikap-sikap yang mulai nakal sama temen, melawan guru. Nah ini kita Ya. coba perhatikan gitu. Atau ada anak-anak yang mungkin kita lihat berkebutuhan khusus. Nah ini kita perhatikan, nanti kita panggil, kita tanganin, ngobrol sama mereka gitu. Kalau perlu untuk ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang tua. Kita ada pemanggilan orang tua. Karena kalau anak SD kan sebenarnya masih sangat bergantung sama orang tuanya Betul, ya betul. gitu. Terutama yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi kita ada kerjasama khusus juga sama orang tua. Nah kita juga ada perencanaan individual ini berupa tes. Jadi kalau misalkan nih anak kita perlu untuk tes psikotes atau tes kecerdasan, ini anak ini dia kesulitan belajar, nilainya drop terus nih Miss gitu. Ini kenapa nih nilainya drop terus? Bisa jadi karena dia kurang belajar. Kita lihat juga di situ dia punya kesulitan tuh di bagian mana, dia kelebihannya di bagian mana Yes. gitu. Jadi kita bisa bantu arahkan gitu. Oh anak ini memang hafalnya kurang Mam. Jadi tapi hitungannya oke Mam Ya. gitu. Jadi kita arahkan gitu. Jadi tahu juga solusinya ya sebenarnya Iya. ya. Tes-tes seperti itu juga akhirnya jadi tahu Menolong gitu ya. menolong. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang tua, ih kenapa nih anaknya bermasalah ya gitu kan. Padahal justru itu jadi tahu ya, nanti di Iya. breakdown lagi terus jadi tahu seperti apa. Wow. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya untuk perkembangan anak didik ya, peserta didik di SDK 5 BPK Penabur. Nah, ini katanya ada event ini dalam waktu dekat ini, Bu Liani, katanya ada expo. Nah, ini biasanya sudah menjelang akhir tahun ya. Kan sudah masuk
tahun ajaran baru udah mulai siap-siap gitu ya. Dalam waktu dekat katanya ada expo. Boleh diceritakan sebenarnya ini kegiatan rutin atau mungkin baru tahun ini atau kegiatan seperti apa dan siapa saja yang bisa hadir di expo ini? Bu Liani silakan. Halo Papi Mami, saya Ibu Liani. Saya mengajar kelas 1 untuk tahun ini dan kebetulan jadi PIC Expo. Oke. Tahun ini. Nah, SDK 5 itu tahun ini memakai kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, ada project. Jadi berbasis project. Nah, anak-anak di kelas itu membuat project-project, tapi tentunya harus berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila itu. Oh, mengacu ke tadi lagi Ke ya. P5. P5 Nah, ya. tahun ini kami memakai tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak itu mengetahui nih ada masalah apa nih di lingkungan, tentang kebersihan, tentang kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi supaya anak-anak itu tujuannya bisa jadi ramah lingkungan. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada kerusakan lingkungan itu. Nah, itu ya, setiap expo-nya tingkat ya. itu berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Hanya temanya besar, temanya gaya hidup berkelanjutan. Temanya sama ya berarti. Temanya ya. sama. Nanti dibagi-bagi lagi berarti Ya, sesuai dengan jadi di tingkatan. setiap kelas anak-anak membuat project itu. Nah, nanti hasil dari mereka ini akan dipamerkan dengan event yang namanya expo. Ada expo itu. Iya. Berarti nanti untuk proyeknya sendiri berapa lama dan puncak exponya kapan ini berarti Bu Liani? Anak-anak sudah membuat projectnya dari bulan Agustus. Oh, sudah berjalan berarti Iya, ya. sudah berjalan. Saat ini mereka sedang terus Lagi membuat proyeknya nih, wow. untuk nanti dipamerkan di Expo tanggal 24 November. 24 November 2 minggu di bulan lagi. ini ya. Berarti sekarang harusnya udah mulai finish juga ya karena di bulan Iya, ini ya. iya. Seperti apa sih mungkin bisa diceritakan di highlight sedikit gitu ya kegiatan Ya. dari Jadi yang nanti di sekarang acara ini. Expo itu ada penampilan-penampilan. Sudah pasti anak-anak dance, ada perkusi dari barang bekas hasil project mereka untuk anak kelas 2 itu. Lalu juga ada nyanyi nanti di panggung, lagu bahasa Inggris gitu kan, sesuai dengan project di kelas 1 tentang kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan Ya. lingkungan gitu. Jadi di setiap tingkat kan beda-beda tuh. Nah, kelas 1 mereka tentang menjaga kebersihan lingkungan. Jadi mereka berjalan keliling keluar sekolah seperti yang tadi Ibu Melida sudah katakan, untuk mereka mengamati lingkungan. Dari situ biar mereka tahu apa sih penyebab dan akibatnya. Dan nanti terakhirnya mereka akan membuat kemoceng dari tali rafia untuk bisa mereka praktekkan membersihkan kelas dengan kemoceng hasil karya mereka. Jadi langsung berguna gitu ya Iya. untuk alatnya gitu langsung bisa dipakai juga ya. Tuh anak kelas 2-nya nanti akan membuat barang dari barang bekas, salah satunya perkusi nanti untuk mereka tampilkan di expo nanti. Jadi gitu. nanti di Expo 24 November juga ada penampilan, ada performance gitu ya untuk dari perkusinya sendiri. Terus nanti anak kelas 3-nya hidroponik tanaman dari dengan 3 media tanam yang berbeda. Lalu kelas 4-nya tentang bentang alam, mereka membuat diorama dan menganalisa kerusakan dan apa yang harus mereka lakukan. Itu di kelas 3 sudah untuk mulai. kelas 3. Itu kelas 4. Untuk kelas 4 ya, Kelas ya. 3-nya tadi membuat hidroponik. Hidroponik. Ya. Terus kelas 5-nya mereka menanam tanaman obat dan membuat ekoenzim. Oke, ekoenzim Iya. sudah di kelas 5. Udah di kelas 6-nya membuat panel dari tenaga surya. Ya, untuk supaya mereka mengetahui bahwa ada energi alternatif yang dapat mereka lakukan Dari tenaga untuk di surya kehidupan gitu sehari-hari ya. nantinya. Oke, jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah punya proyek masing-masing ya. Dan mungkin dari Ibu Melida terkait dengan expo ini mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ini kan kurikulum Merdeka juga semua juga sama-sama baru mulai juga ya, baru beradaptasi nih tentang P5 ini sendiri. Seperti apa sih untuk nanti penerapannya di depan? Betul. Kita beruntung sekali ya di generasi yang anak-anak zaman sekarang ini kita sesuai arahan dari Dinas Pendidikan ya, kita mengikuti bahwa untuk jenjang SD kita mengikuti kurikulum Merdeka. Selaras dengan program SDK 5 tadi yang fun learning ya. Jadi Betul. anak-anak berkreasi, mereka membuat project yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar project habis gitu lupa buatnya terus hanya senang-senang saja, Hanya tapi tugas ya harus betul. guru aja Tetapi gitu ya. di project ini mereka belajar tujuannya apa sih saya buat Iya, ini, iya. manfaatnya apa buat ini, gitu ya. Terus kemudian tidak untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Seperti contoh misalnya di kelas 3 belajar menanam secara hidroponik. Iya, hidroponik. Betul ya. Jadi kalau mereka belajar hanya
oh begini buatnya, habis itu sudah teori saja, rasa-rasanya sia-sia begitu ya. Nah ini kita praktek langsung si anaknya, pegang langsung barangnya, tanahnya, media tanamnya, ada sekam bakar, kemudian ada media air begitu ya, karena kita pakai salah satunya hidropon itu kan pakai media air begitu. Jadi anak-anak tuh belajar dasarnya, pengetahuannya dan praktek langsungnya di sekolah. Suatu hari nanti begitu ya, mungkin mereka masih SD ya, nanti SMP, SMA mereka Ada project yang lulus lebihin kuliah, lagi ya. mereka di waktu-waktu luang bisa mengisi kegiatannya dengan hal yang berguna karena sudah dapat bekalnya waktu mereka di SD begitu ya. Jadi kita mau anak-anak tidak hanya belajar itu seperti kita zaman dulu ya, Udah beda ya. sudah berbeda Caranya ya. Pembelajarannya lebih bermakna begitu ya. Jadi belajar itu ada artinya, ada gunanya dan ada manfaatnya, kurang lebih begitu. Dan itu memang nilai-nilai yang ada ya di Betul. SDK 5 BPK Penabur. Betul. Jadi untuk Anda para orang tua, ayo tunggu apa lagi? Mungkin untuk informasi-informasi lebih lengkapnya Ibu Melida menghubunginya kemana sih? Harus by phone atau boleh janjian di sini atau lewat website atau seperti apa? Oke, boleh langsung datang ke Jalan Guntur 34 Bandung. TU kami siap untuk menerima papi mami begitu ya. Mau tanya-tanya atau mau school tour juga boleh ya. Mau lihat-lihat nih langsung pembelajarannya seperti apa di SDK 5, boleh datang langsung ke Jalan Guntur nomor 34. Atau boleh intip-intip di IG-nya kita di SDK 5 BPK Penabur Bandung, SDK 5 BPK Penabur yang Guntur ya. Karena kita ada di kompleks Jalan Guntur. Kemudian kita juga ada FB-nya. Di Facebook-nya kita ada. Di Facebook Kemudian juga ada. kalau tadi di BK kita ada tambahannya nih, papi mami dapat ekstra layanan. Kita ada yang namanya Puskon, pusat konseling. Oke. Kita setiap hari Kamis ada khusus parenting buat mami papi selama 30 menit untuk membahas masalah-masalah yang lagi happening. Rutin setiap minggu. Rutin setiap Wow. minggu. Jadi tim BK kami begitu ya, siap melayani untuk bisa live begitu ya. Ya. Kita bahas diskusi tentang masalah-masalah yang sedang happening terkait dengan parenting. Orang tua bisa gabung di dalam live tersebut begitu ya, bisa tulis-tulis di kolom chat misalnya ada hal yang ditanyakan dan itu terbuka untuk umum. Begitu ya, jadi tidak hanya untuk keluarga SDK 5 BPK Penabur Bandung, tapi untuk semua kalangan supaya mereka juga bisa menikmati nih layanan yang ada di SDK 5 begitu. Wah, keren banget ini ya. Jadi dibukanya bukan hanya untuk keluarga SDK 5 BPK Penabur, tapi diundang semuanya karena rutin ya. Jadi di follow untuk Instagramnya ya di SDK 5 BPK Penabur Guntur. Jadi exponya nanti Ibu Liani boleh datang semuanya ya, diundang semuanya juga. Boleh ya? semua, papi mami siapapun semua boleh datang. 24 November. 24 November. Tempatnya di sini Ya. Guntur 34 Bandung. Dari jam berapa sudah Dari bisa jam mulai? setengah 8 Setengah udah 8. bisa datang. Nah, dari setengah 8 untuk melihat apa saja yang sudah anak-anak kita kerjakan ya dari mulai awal tahun pelajaran ini Agustus sampai dengan nanti di 24 November mereka akan menampilkan banyak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, nggak kerasa kan ya, kita sudah ada nih di akhir-akhir obrolan kita. Kita sudah kenalan juga dengan SDK 5 BPK Penabur. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk ada event-event lain, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sekarang mungkin sebagai closing statement dari masing-masing, mungkin dari Ibu Karisma dulu yang ingin disampaikan untuk semua para orang tua juga. Oke. Boleh, jadi untuk para orang tua, selain layanan untuk anak-anak, ada juga layanan parenting juga untuk orang tua, IG Live, kemudian ada Zoom juga gitu. Jadi moto kami adalah love, care, share gitu, mengasihi, peduli dan berbagi. Itu untuk orang tua dan para anak-anak itu menjadi kepuasan kami. Terima kasih Ibu Karisma ya. Makin ini ya awet muda banget ya, soalnya yang curhatin kan bocah-bocah gitu ya Bu Karisma. Harus ya. pembawaannya ini. Iya, pembawaannya jadinya ini banget, young banget gitu, yang adults jadinya. Terima kasih banyak Ibu Karisma, salam untuk teman-teman tim BK yang lain. Dan dari Ibu Liani yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement, silahkan Ibu Liani. Ya, papi mami, karena saya PIC Expo, ayo datang ke Iya, SDK 5 benar. tanggal 24 November nanti. Di sana papi mami bisa melihat hasil karya anak-anak kami, proyek-proyek yang sudah mereka berjuang gitu selama ini. Mereka berusaha membuat proyek mereka dan akan dipamerkan di tanggal 24 November nanti. Oke, Ibu Liani terima kasih banyak ya, lancar pokoknya untuk persiapannya sampai dengan akhir bulan ini. Sekaligus penutup Ibu Melida sebagai Kepala Sekolah dari SDK 5 BPK Penabur, silahkan Ibu Melida. Oke, baik, terima kasih. Untuk papi mami,
kalau tadi sudah mendengarkan bincang-bincang kita, tidak perlu lagu-lagu lagi ya untuk mendaftarkan putra-putrinya di SDK 5 BPK Penabur Bandung di Jalan Guntur nomor 34. Karena kita tidak hanya mencetak generasi-generasi hebat masa kini, tapi kita akan mencetak generasi-generasi hebat masa yang akan datang. Sesuai dengan motonya SDK 5. SDK 5 hebat. Hebatnya bukan hebat sembarang hebat. Bukan untuk gagah-gagahan atau untuk sombong. Hebatnya itu ada akronimnya. H-nya adalah humble. Jadi kita mau menciptakan generasi yang rendah hati. Kalau mereka pintar, mereka sukses, itu mereka harus rendah hati, tidak boleh menjadi sombong, begitu ya. Kemudian kita juga mencetak generasi yang empathy. E-nya adalah empathy. Generasi yang peduli. Zaman sekarang kita tidak boleh cuek dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita bersama dengan SDK 5 BPK Penabur Bandung, kita akan sama-sama membawa generasi-generasi yang akan datang, ada generasi yang peduli, ada empati. Kemudian B-nya adalah brave. Brave ini artinya berani, bukan berani untuk hal yang buruk ya, tapi berani mencoba hal-hal baru yang bermanfaat, seperti tadi yang tadinya tidak tahu ini apa begitu ya, jadi berani untuk mencoba dan nantinya akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian A-nya adalah action. Nah, kalau zaman sekarang tidak ada actionnya percuma ya, kayak NATO, no action top on ya. Mereka harus ada actionnya. Mereka harus berani melakukan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka selama ini dapatkan begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah T-nya trust in God. Jadi hebatnya didasari dengan huruf terakhir yaitu trust in God. Karena SDK 5 BPK Penabur adalah sekolah Kristen, jadi kita mengajak, mendidik anak-anak untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena mau pintar, mau cerdas, mau bisa segala apapun itu dari Tuhan, begitu. Jadi itu adalah basic dan dasarnya. Oleh karenanya, Papi Mami tidak perlu khawatir. Mari bergabung bersama SDK 5 BPK Penabur Bandung, Jalan Guntur nomor 34. Kita bersama mencetak generasi hebat di masa yang akan datang. Nah, terima kasih banyak Ibu Melida, Ibu Liani dan Ibu Karisma ya. Salam untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lain. Tentunya nanti kita ketemu lagi di next sesi ya untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan teman-teman tenaga pendidik dari SDK 5 BPK Penabur. Sekali lagi untuk Anda para orang tua ya yang memiliki putra-putri, boleh langsung saja menghubungi SDK 5 BPK Penabur di Jalan Guntur 34 Bandung, atau boleh juga follow untuk Facebook dan Instagram mereka di SDK 5 BPK Penabur Guntur. Oke. Sekian pembahasan kita untuk hari ini ya, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.